Pernah nggak sih kamu mikir, kita ini setiap hari menggunakan bahasa Indonesia, tetapi apakah kita sudah tahu tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa? Kalau belum tahu, yuk tonton video ini sampai selesai. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang berkaitan erat dengan perjuangan bangsa. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah digunakan sebagai bahasa penghubung antar keturunan dan juga masyarakat di Nusantara. Karena mudah dipahami dan tidak terikat dengan suku tertentu, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pertutur yang puncaknya terjadi pada peristiwa suku Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana isi Sumpah Pemuda salah satunya adalah menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia dijadikan sebagai simbol persatuan bangsa. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Contohnya bagi masyarakat sekarang, upacara kenegaraan, upacara yang terjadi di sekolah dan sidang resmi kenegaraan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia terus mengalami perubahan dan juga penyempurnaan. Perubahan ini dapat dilihat dengan sistem ejaan yang digunakan, mulai dari ejaan kata ocean, ejaan Seewandi, dan ejaan yang disempurnakan. Hingga saat ini, bahasa negara Indonesia menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selain itu, kosakata bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Seperti kata daring digunakan untuk mengadakan kata online dan kata swafoto digunakan untuk mengadakan kata selfie. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai simbol kebanggaan bangsa, identitas nasional, dan juga alat komunikasi antar daerah. Misalnya, ketika seorang dari Papua bertemu dengan orang yang berasal dari Sumatera, mereka tetap bisa melakukan komunikasi meskipun mereka sendiri memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan juga peraturan perundang-undangan. Contohnya, guru mengajarkan muridnya di sekolah menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian peraturan perundang-undangan dan juga aturan negara di Indonesia ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia semakin ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 pada tahun 2009 yang tentang bahasa, warga negara, dan bendera, khususnya pada pasal 35. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah. Artinya, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal ilmiah wajib ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya, bagi mahasiswa ketika membuat makalah dan skripsi wajib menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran sangat penting tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bahasa umum dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, itu dia penjelasan mengenai sejarah, perkembangan, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 35. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share ke teman-teman kamu.